Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat pagi. Dan terima kasih telah hadir di YouTube Latis. Dan Anda telah menyaksikan beberapa video sebelum-sebelumnya, karena ini akan berkaitan satu sama lain. Inilah yang dibutuhkan bangsa ini saat ini. Dan nanti kita akan berkembang kepada hal-hal yang berkaitan dengan yang lebih sifatnya pragmatis atau analisa-analisa dalam politik, dalam praktek-praktek politik. Nah, tapi saat ini kita berbicara tentang Menhan. Menteri Pertahanan merupakan bagian yang terpenting dari sebuah departemen yang dimiliki oleh negara ini yang sangat-sangat super sibuk. Menteri Pertahanan itu bukan hanya bergerak di bidang militer, dia bukan hanya bergerak di bidang pembelian pesawat, pembelian kapal, pembelian tank, pembelian dan segala macam lainnya, tapi juga berkaitan dengan masyarakat, kesehatannya, bagaimana perindustrian, bagaimana tentang pengolahan pangan, pembagian berkecukupannya pangan di daerah-daerah. Lalu penyakit seperti COVID ini, Menhan harus turun tangan karena ini berkaitan dengan pertahanan dan keamanan bangsa ini. Contohnya seperti apa? Sumber daya alamnya yang kita pegang. Nah, jadi Menhan ini bergerak di sisi-sisi sipil juga, seperti itu. Nah, jadi kesehatan juga dia pegang. Kesehatan harusnya dia yang bergerak. Demikian juga untuk obat-obat dan untuk kesehatan, pangan, pendidikan, eh, pembagian bagian pangan. Nah, analisa-analisa seperti ini perlu. Nah, makanya Menhan itu lebih banyak bergerak bersama BIN, BAIS. Demikian juga dengan Kodam, Kodim. Inilah pergerakan-pergerakan yang harus dilakukan, dan Polres, Polsek, Polda. Jadi inilah bagian-bagian yang terpenting dari Menhan, karena dia menyangkut sekup kenegaraan. Kenapa itu terjadi? Ya itu tadi, karena menyangkut sumber daya manusianya, SDM-nya. Karena sumber daya manusia ini dalam gizi harus dipenuhi, kesehatan harus terjaga, pangan harus ada, pendidikan harus merata. Nah, seperti itu. Tujuannya apa tadi? Ya, kita nggak jauh-jauh lagi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di sisi yang lain juga, Menhan dalam kemiliteran udah pasti udah jelas, karena udah faknya di situ, udah bagiannya di situ. Tapi di sisi yang lain juga, makanya Menteri Pertahanan itu adalah jabatan kedua terpenting setelah presiden. Kenapa? Karena itu tadi, karena dia memegang bermacam-macam sektor ini. Karena hubungannya dengan kesehatan, keberdayaan masyarakat, kesehatan masyarakat, ya seperti itu. Dan juga kondisi-kondisi keamanan di masyarakatnya. Makanya itu sangat sibuk sekali. Nah, hubungan Menhan dengan sipil itu berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pembagian pemerataan pangan. Itu yang paling penting, karena di sisi ini juga ini menyangkut pertahanan dan keamanan. COVID-19 itu harus ditangani oleh Menhan, karena dia harus tahu dari mana kehadirannya, dari siapa aja yang datang, apakah ini dari luar negeri atau dari disebar di dalam negeri, siapa aja yang terlibat, ngapain aja ini orang, untuk apa menyerang bangsa ini, alasannya apa. Nah, Menhan itu di sini bergerak. Jadi hal-hal yang seperti itu juga Menhan pegang. Demikian juga tentang
industri-industri di militer. Itu harus bergerak terus menerus, harus wajib membeli produk dalam negeri yang setelah diuji, analisa, uji lab dan segala macamnya berhasil dibeli dan dipakai. Inilah teman-teman semua. Jadi Menhan itu merupakan bagian yang terpenting dari sebuah pemerintahan dalam negara Republik Indonesia ini. Jadi Menhan itu bukan hanya sekedar stempel militer, tapi juga sekedar keseluruhan, mencakup pemberdayaan manusianya. Seperti itu. Nah, jadi Menhan bukan hanya sekedar militer, khususnya dalam analisa menganalisa keberadaan masyarakat di dalam negeri ini, terorisme, terus apa lagi, itu hal seperti itu yang harus digiatkan oleh Menhan. Makanya Menhan itu tidak hanya sekedar di bagian militer. Menhan itu bukan hanya sekedar urusannya melakukan tindakan aksi militer, tapi juga dalam aksi sumber kesipilan. Nah, inilah yang harus dikuatkan dalam basis di Menteri Pertahanan. Menhan ini merupakan sektor utama dalam sebuah mempengaruhi daya berpikir masyarakat, budayanya, segala macam. Jadi ini harus diangkat oleh Menhan. Jadi pas kemarin ketika Jokowi mengatakan bahwa Menhan diserahkan tentang swasembada pangan, itu bagus. Nah, inilah yang harus kita lakukan bersama. Nah, tugas di Menhan itu adalah menganalisa dari BIN, dianalisa lagi di Menhan melalui data-data yang dapat dari intelijen, berbagai sumber, dianalisa lagi oleh Menhan. Nah, dari Menhan ini baru masuk ke Presiden, baru diambil sebuah keputusan seperti itu. Nah, dalam jangkauan tertentu pun Menhan harus mengurus perbatasan, bagaimana kondisi sipil masyarakatnya, dapat kerja apa tidak, ada kerja, gitu, seperti itu. Bukan lalu ngurusin tentang pekerjaan, bukan, tapi masyarakat harus diberdayakan. Itu. Di waktu yang lalu juga Menhan ini ya, makanya di zaman yang berbeda itu Menhan hanya sebagai itu aja, penyedia peralatan perang, seperti itu. Nah, saat ini kita harus rubah. Menhan itu merupakan bagian yang terpenting dari mempertahankan situasi, kondisi, keamanan dan politik. Jadi banyak hal-hal yang harus diolah oleh Menhan karena menyangkut sumber daya manusianya. Itu yang terjadi. Inilah yang luar biasa sekali beratnya tugas Menhan. Menhan harus mengurus ini itu merupakan sebuah bagian yang sangat-sangat harus dilakukan Menteri Pertahanan. Inilah makanya bila terjadi sesuatu dengan presiden, maka Menhan naik menjadi penggantinya. Itu udah hukum dasarnya seperti itu. Pejabat sementara, PJS. Nah, ini harus kita lakukan. Nah, Menhan itu bergerak juga di sisi sipil. Itu selain ekonomi, umpama gini, ada sebuah wilayah
yang masyarakatnya pemberdayaan untuk pendidikannya berkurang hingga mereka acuh. Nah ini juga pengaruh dari Menhan juga bergerak di sini. Bagaimana menguatkan basis ideologi bangsa ini pada daerah tersebut. Lalu bagaimana kondisi masyarakat di situ? Ada kerjaan apa tidak? Tidak kerjaan apa tidak? Gimana sistemnya? Itu terus wilayah-wilayah pulau-pulau yang kosong nih. Ini kita apakan ini? Apakah jadi basis militer? Apakah jadi basis militer dan sipil? Dan juga wilayah-wilayah di Sumatera, dari ujung Sumatera sampai ke atas ujung Sumatera lagi itu harus lihat celah-celahnya. Jadi pelajari celah-celah wilayah yang kosong-kosong yang harus diisi. Karena berkaitan tentang hubungan pertahanan keamanan. Demikian juga di Ambalat. Kenapa Ambalat Sipadan Ligitan bisa diambil oleh mereka? Ya karena itu tadi, orang mereka pelan-pelan memasuki pulau-pulau tersebut. Lalu mereka punya catatan bahwa itu memang milik Malaysia dari Sultan yang menguasai Kalimantan ketika itu. Ini harus dihati-hatikan. Dan dokumentasi pulau-pulau luar terdepan Indonesia juga harus memegang, harus tahu. Itu. Karena ini berkaitan. Jadi wilayah itulah yang harus dikuasai. Mapping wilayah, pemetaan wilayah itu harus dilakukan oleh Menhan setiap berapa? 6 bulan. Minimal 3 bulan. Lihat masyarakatnya ada kerjaan apa tidak, apa di situ yang paling bagus untuk diolah, bisa nggak untuk jadi tempat bekerja, kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia seperti apa, lalu kebiasaan mereka apa. Seperti itu. Bagaimana dengan perbatasan, lihat gimana konsekuensi dari garis perbatasan tersebut. Ada yang lowong nggak, ada yang kosong nggak wilayah tersebut. Nah itu harus diisi oleh masyarakat Indonesia. Nah, itu lewat apa? Ekonomi tadi yang kita bilang, kemampuan ekonominya gimana, kerjaannya apa aja, terbiasa masyarakat situ bikin apa aja, atau bertani atau nelayan atau ladang. Terus bagaimana sikap negara perbatasan terhadap wilayah kita, itu harus diawasi, dilihat, ditinjau, dianalisa. Lalu yang kelima, apa yang bisa kita berdayakan kepada masyarakat setempat dalam bentuk usaha apa. Ini Menhan terjun juga. Lalu yang pulau yang besar tapi masih banyak lowong-lowong, nah itu harus diisi oleh orang-orang, minimal 50.000 orang untuk mengisi wilayah tersebut biar nggak kosong. Artinya itu, dirikan sekolah, dirikan pasar, dirikan pendidikan, pasar, jasa ekonomi, bank dan lain sebagainya. Terus disiapkan sama Menhan. Olah masyarakatnya, bagaimana bisa dapat kerjaan, bagaimana bekerjanya, apa biasanya mereka lakukan, budaya apa yang berlaku di daerah setempat, bagaimana cara masuknya. Nah hasilnya, kemampuan daya pikirnya seberapa. Kalau ini kurang, nah gimana cara mengolahnya biar mereka menjadi produktif. Seperti itu. Nah per 3 bulan itu ditinjau. Khususnya di perbatasan. Terus pulau-pulau yang wilayahnya masih banyak kosong, cocoknya bikin apa? Industri, cocok nggak? Tapi dalam industri berarti harus ada perumahan.
harus ada kantor, harus ada jalan, harus ada bank, harus ada dan segala macam persyaratan ekonomi lainnya. Ada yang ahli buat rumah seperti itu. Nah, jadi ketika nanti ada sesuatu hal, masyarakat di situ bisa bertindak terlebih dahulu sebelum ada yang ahlinya di bidang kemiliteran. Ya gitu. Nah, inilah tugas-tugas Menhan itu. Menhan ini harus buat pemetaan per 6 bulan. Lihat hasilnya apa, bagaimana kerjanya, hubungan dengan Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Tenaga Kerja. Nah, seperti itu. Karena apa? Stabilitas itu tergantung pada sisi ini juga. Ekonomi, pendidikan, budaya. Ini harus ditingkatkan oleh Menhan. Menhan bekerja sama dengan menteri-menteri yang saya sebutkan tadi. Apa yang terjadi nanti? Nah, ini harus dibahas bersama. Nah, tapi per 3 bulan Menhan harus melihat kondisi itu, analisa. Kenapa ini terjadi? Apa sebabnya? Bagaimana cara pemecahannya? Itu tugas Menhan. Nah, Menhan harus ada sebuah link, sebuah ruangan yang memang khusus untuk desknya Indonesian Desk. Jadi mejanya khusus untuk pembahasan Indonesia Raya. Di situ adanya bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang industri, bidang pertanian, lalu bidang pendidikan. Karena di situ ada sustainable, berkelanjutan terus-menerus. Karena apa? Pemberdayaan pada yang lebih khusus lagi. Yang terpenting apa? Sumber daya manusianya diaktifkan. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh Menhan. Lalu pulau terluar tuh luasnya seberapa? Kirim ahli-ahli perkotaan, ahli-ahli pedesaan, dan ahli-ahli pertanian, ahli perikanan, dan juga ahli industri. Taruh di situ, belah analisa. Buat sebuah lingkaran kota dan desa. Buat sistem pendidikannya. Apakah cocok untuk militer apa untuk sipil? Atau kedua-duanya dikaitkan di situ. Menganalisa di situ. Karena terambilnya Pulau Sipadan dan Ligitan itu salah satu contoh yang sangat menyakitkan. Kenapa? Karena nggak ada orang kita yang di sana. Kasih perancaman untuk mengawasi wilayah. Lurah itu mereka setiap bulanan itu beri masukan informasi yang jelas. Seperti pengangguran, kenapa ada pengangguran, kenapa pertanian tidak jalan, kenapa pendidikan macet, kenapa industri nggak bergerak, ekonomi nggak berjalan, kenapa daya kreativitasnya kurang. Jadi setiap wilayah-wilayah itu lurah itu ditugaskan seperti itu. Jadi aktifkan kecamatan dan lurah sebagai basis ujung tombak. Nah, di sini diperlukan orang-orang yang memang cerdas. Untuk apa? Mengawasi area. Hingga mereka bisa kasih laporan. Atau ke Mendagri. Mereka kasih laporan Mendagri ke Menhan. Atau saling ketemu.
Mendagri dan Menhan sering berjumpa. Pembahasannya tentang wilayah Indonesia Raya. Itu. Nah, setelah dapat kesepakatan bersama, oh ini SDM-nya kurang karena kurangnya fasilitas pendidikan, kurangnya penyuluhan tentang pertanian, perladangan, lalu tidak adanya sumber air. Nah, itu gimana caranya segala macam. Nah, itu baru datangkan para ahli dan rapat semua menteri. Rapat semua menteri. Nah, baru Menhan sebagai patokan untuk menggerakkan ini semua. Jadi Menhan itu bukan hanya tugas kerjaan militer, Menhan juga mencakup kerjaan sipil. Dia harus intens dengan semua wilayah-wilayah. Nah, bagaimana kalau wilayah tengah kosong, sama gini kota, terus berapa kilometer tuh kosong, nggak ada orang. Nah, itu gimana diisi? Cocoknya sebagai apa? Pertanian kah, apa kah? Datangkan ahli perkotaan, ahli industri, ahli itu harus dimasukkan ke wilayah-wilayah tersebut biar ada pergerakan ekonominya. Seperti itu. Tujuannya apa? Ya itu tadi, untuk biar berkembangnya bangsa ini. Seperti itu. Biar eksistensinya ada terus-menerus. Biar tidak mudah dicaplok oleh negara luar. Nah, inilah yang harus diperlakukan oleh Menhan. Nah, analisa yang dilakukan itu adalah per 3 bulan. Per 3 bulan Menhan menganalisa. Per bulan mereka setiap lurah dan camat memberikan laporan. Alangkah bagusnya kalau camat dan lurah ini langsung ke, nggak usah birokratis lah, gubernur, bupati atau wali kota, lalu ke gubernur Kemendagri, capek gitu. Atau bisa juga dikumpulkan di gubernur, lalu dianalisa sebentar, lalu langsung kirim hari itu juga. Gubernur pun harus tahu wilayah-wilayah yang sedang dilakukan oleh pengembangan kota baru. Seperti itu. Ini harus dilakukan oleh Menhan. Nah, ini harus digerakkan secara cepat. Nah, untuk penduduk dulu kan 2 anak udah cukup. Nah, sekarang coba setiap keluarga yang udah anaknya 5, 6, nah coba itu dimasukkan ke wilayah sana, wilayah-wilayah yang baru dibangun itu. Seperti itu. Jadikan mereka penduduk setempat dan disiapkan semua fasilitas rumah. Seperti itu. Nah, ini harus dilakukan oleh Menhan. Biar si pada ligitan itu tidak terulang-ulang oleh bangsa ini. Dicaplok oleh orang lain, negara lain. Apalagi Menhan sudah menandakan negara merah yang harus diwaspadai, sangat-sangat diwaspadai. Singapura, Malaysia, Australia itu pun bukan bagian yang harus diwaspadai terus-menerus. Nah, ini mereka berdekatan dengan bangsa kita. Australia dekat dengan Papua, Malaysia dekat dengan Sumatera, Singapura dekat dengan Riau, Bangka, Natuna. Nah, yang mengganggu bangsa kita selama ini ya mereka ini. Walaupun negara lain pakai menggunakan intelijen, menggerakkan orang dalam, orang bangsa ini. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh Menhan. Kita jangan berpikir ini seolah-olah kita ini hebat. Padahal kita ini nggak memahami
konteks Indonesia Raya aja kita belum bisa bicara apa-apa. Kita sudah menghayal di tingkat kita bermain bola di langit. Padahal kita tanah aja kita belum kenal, tapi kita sudah menghayal kita bermain di langit. Seperti itu. Nah, ini harus diolah oleh Menhan dengan tujuan itu tadi. Karena pergerakan setiap negara itu cepat. Cepatnya apa? Cepat bertindak, cepat gitu. Karena bangsa juga harus dibiasakan bergerak cepat. Jangan tunda ini, tunda itu, dengar negara A, dengar negara B. Kita udah kayak babu aja. Padahal kita ini negara yang kuat, negara yang memiliki kecerdasan, bangsa yang memiliki kecerdasan, bangsa Indonesia. Seperti itu. Bikin konsep yang jelas. Seperti itu. Nah, ini harus kita lakukan bersama-sama. Menhan sebagai ujung tombak dari menteri-menteri. Presiden sebagai pemandu. Ini harus dilakukan oleh Menhan. Menhan harus secara kontinuitas juga harus berkunjung-kunjung ke daerah-daerah. Khususnya perbatasan dan negara-negara yang belum memiliki pemberdayaan ekonomi yang benar. Daerah mana? Aceh, Papua, NTB, Ambon, Maluku, Sumatera pada umumnya lah. Ini harus digiatkan. Anjurkan kepada Menteri Pendidikan setiap sekolah memiliki perpustakaan. Dari SD, SMP, SMA. Entah buku-buku bergambar, entah buku cerita. Pokoknya yang mengasihkan untuk dibaca. Masukin aja ke perpustakaan itu. Jangan pelajaran terus yang dimasukin, ya jenuh. Kita melakukan pekerjaan rutinitas saja jenuh. Apalagi mereka anak-anak yang baru kenal keberadaan eksternal di luar dirinya. Jadi kayak gitu, ini harus dilakukan oleh Menhan. Menhan udah bagus, aktif kemana-mana untuk pembuatan kapal laut kita lakukan dalam negeri, pembuatan tank dilakukan dalam negeri, pembuatan rudal. Ya walaupun bukan zamannya Jokowi yang memulai, ini zamannya SBY yang memulai itu semua. MEF juga itu juga bentukan SBY juga. Terus produksi dalam negeri juga digerakkannya dimulai dari SBY, tapi intensitas tinggi, intensitasnya di masa Jokowi itu. Tapi program ini telah ada sebelum Jokowi menjadi presiden. Nah, ini harus dilakukan oleh Menhan. Jadi ini harus digerakkan oleh Menhan. Bikin satu kantor khusus itu menggerak tentang perkembangan di daerah-daerah. Jangan mereka yang bergerak di militer aja, tapi orang sipil juga dilibatkan untuk bikin analisa. Seperti bidang politik, ekonomi. Jadi proyek keseluruhan kami ini banyak orang-orang sipil juga yang ahli. Seperti itu. Ini harus dibikin.
Jadi semacam Pentagon. Jadi segala hal yang ada di dalam Amerika itu ada di Pentagon. Demikian juga di Indonesia. Ya, kayak gitu. Ya kalau untuk luar negeri kan udah lebih dari cukup lah. Karena Menhan juga memiliki jaringan, Menlu memiliki jaringan. Jadi kayak gitu. Jadi ini harus kita kuatkan. Jadi dalam negeri ini harus dikuatkan. Lebih kuat lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi sumber daya manusianya itu diangkat ke permukaan. Terus yang kedua juga tegur menteri-menteri yang kerja sama Cina itu, yang masukin satpam. Satpam aja masa harus orang Cina. Orang kita nggak bisa. Semua pabrik-pabrik yang usahanya Cina, orang-orang Tiongkok itu, semua satpamnya orang Tiongkok. Apaan ini? Ini kayak gitu, ini harus diberitahu juga. Menhan harus bertindak. Tegur menterinya. Karena tenaga kerja juga bagian dari Menhan. Kenapa? Karena ini ketahanan nasional. Ketahanan nasional bilang apa? Biar mereka bahwa negara memperhatikan rakyatnya. Ini seperti itu. Jadi Menhan ini bukan merupakan tugas yang kecil, tugas yang ringan. Ini merupakan tugas yang sangat berat di antara menteri-menteri yang lain. Karena dia mencakup berbagai hal. Seperti tenaga kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, lalu juga perbatasan negara, perbatasan laut. Jadi kayak gitu. Ya ini harus dilakukan oleh Menhan. Menhan harus bergerak. Menhan tugaskan kepada seluruh stafnya untuk bergerak. Lakukan hal-hal yang tadi. Cari wilayah yang kosong. Seperti apa? Pulau terluar. Itu diisi. Ini dalam hal sipilnya. Ya, gitu. Nah, jadi kalau untuk kemiliterannya, radar-radar yang sudah dibuat dalam negeri itu langsung kirim ke perbatasan-perbatasan, langsung kirim ke pulau-pulau. Seperti itu. Rudal. Jadi rudal, radar itu langsung dikirim. Kalau bisa tembak aja kalau ada yang lewat dari negara-negara merah ini. Bagi Australia sudah menantang bahwa kami ada satu, ya, Indonesia tidak akan pernah tahu lewat mana kami masuk ke Indonesia. Nah, ini harus dicamkan lawan itu. Setelah Natuna selesai pembuatan military base atau tempat markas militernya, pangkalan militernya, buat lagi di Papua yang dekat perbatasan dengan Papua Nugini. Ada pulau terluar itu, yaitu jadikan itu markas lagi. Pesawat-pesawat itu buat aja di PT DI sudah, hingga rahasia kita pun nggak terbongkar sama bangsa asing. Itu
Kita juga nggak dibodohin. Seperti kecepatan pesawat harusnya sekian minimal, ini dikurangin. Radar dikurangin. Coba kita bikin sendiri. Dan sudah ada info global yang mampu membuat rakitan dalam pesawat itu. Elektronik pesawatnya udah siap, udah bisa mereka. Dan sekarang juga Turbo Z untuk knalpotnya, mesin turbonya juga sudah ada di Indonesia, udah bisa dibikin. Apalagi makanya kalau saran orang itu dengerin. Kalau saran orang untuk mengatakan cetaklah uang dalam negeri, coba aja dulu, jangan dong apa-apa bilang inflasi, coba dulu cetak uang dalam negara Indonesia ini. Nggak usah banyak-banyak dulu, 1.000 aja, 1.000 triliun, bikin aja dulu, lihat hasilnya, awasi pergerakannya. Seperti itu. Ada inflasi dikit lah, kemana buang duitnya? Jadi kita ini udah lengkap orang-orangnya dan tahu kemana pergerakan uang. Sekarang mau apa tidak kita melakukan itu? Kenapa kita harus tolak kalau hal-hal yang bagus? Cetak aja dulu. Foreign Direct Investment, FDI, itu juga jangan berdasarkan kata orang. Dengarkan orang dalam negeri ini yang punya keahlian. Libatkan mereka sekalian, karena mereka udah bicara. Jadi apalagi yang harus kita susahkan saat ini? Coba setahun ini bikin 1.000 triliun, tahun depan naikin 2.000 triliun. Kenapa kita tidak? Cobalah seperti itu. Jadi janganlah kita terlalu berkutat pada sesuatu yang kita sendiri belum tahu hasilnya seperti apa. Kita buat dulu, baru kita bisa menilai. Kalau nggak kita buat, nggak akan ada hasil. Dan Menhan juga jangan terlalu dengar omongan orang tentang pesawat-pesawat seperti itu. SU takut diembargo. Nggak usah takut, dibeli dulu, datangin. Diembargo nggak? Karena mengembargo sebuah negara sekarang udah sulit. Alasannya apa? Karena kepentingan mereka di situ ada, ekonominya juga kuat. Karena kebutuhan kita terhadap sebuah barang militer itu sangat tinggi. Selama ini belinya dipusatkan ke Amerika Serikat. Nah, ketika beralih, uang masuk ke negara lain, bukan ke Amerika Serikat. Kan rugi juga mereka. Seperti itu. Jadi janganlah kita melakukan sesuatu sebelum kita coba. Janganlah kita mendengar sesuatu lalu ketakutan, lalu pinjam uang lagi, pinjam duit lagi. Sekarang cobalah kita bikin. Kan sudah dijelaskan cara cetakan uang dalam negeri seperti itu. Tiru gaya Cina, keluar dari konsensus Washington. Bikin rupiah dalam negeri, rupiah luar negeri. Dalam negeri rupiah, kalau luar negeri rupiah gitu. Coba, kenapa nggak kita coba? Nah, Menhan di sini harus menganalisa kekuatan-kekuatan ekonomi. Seperti itu. Inilah, Menhan ini tugas sangat berat sekali sebenarnya. Sangat berat sekali. Karena berbagai aspek dia harus lihat. Mulai pengawasan antar pulau, perbatasan antar negara, pulau-pulau terluar,
kesiapan perang, kesiapan militer, intelijennya gimana, apa aja yang setelah ada, apa aja yang belum ada. Memang capek, tapi pengen hari tugasnya seperti itu.